Sebab itu lewat ngaji ini sampai pun kaget ketika pemikir-pemikir besar Islam itu dalam hal berpolitik pasti sekuler, bukan mungkin sekuler, pasti sekuler. Ketok tangan kula napa ten. Bae sak ngalime kula, bae Imam Ghazali lah mesti sekuler. Nah urusan bio napa? Tapi bukan sekuler yang mengesampingkan Tuhan atau hukum-hukum Tuhan boten. Tapi sekuler dari tatanan peradaban manusia bahwa manusia sunnahnya pasti bermitra dengan kelompok lain. Dan kelompok lain itu bisa non-muslim. Abu Bakar, sampai kalau ceritanya, zaman teng Mekah itu diusir kalian tiang Quraisy. Bahkan beliau saat iman itu disakiti sampai wajahnya nggak dikenali. Untung beliau itu mitra dari suku di luar Mekah yang melindungi itu. Akhirnya Abu Bakar ke sini. Ke situ dilindungi. Ketua suku itu marahnya Abu Jahal, jika Abu Bakar mati, maka kamu ini perang dengan suku kami. Karena Abu Bakar adalah anggota kehormatan kami, khulafa alih. Jadi dalam sejarah Islam, keamanannya Abu Bakar kanjeng Nabi Muhammad sendiri itu karena punya khulafa. Punya apa? Khulafa. Dapat wahyu itu sekitar 610, pinten? 610 karena Nabi dapat wahyu setelah umurnya pinten? 40 tahun ini. Karena terpautnya Masehi dengan Hijriah itu kisarannya 600 tahun. Sekarang kan Hijriahnya 1430. Masehinya sudah berapa? 2009. Berarti kisaran tafawutnya itu 600 tahun. Dia tepatnya itu sekitar 570. Nabi dapat wahyu itu 610 ya. Dapat wahyu itu 610. Kemudian beliau di Mekah rata-rata ahli hadis berpendapat 13 tahun. Di Madinah pinten 10 tahun. 10 tahun itu tahun ke-8 ngalami fathu. Terus tahun 9 wonten pengumuman musim. Terus tahun ke-10 terakhir Nabi Haji napa? Badar. Itu penulisan-penulisan sejarah yang mudah dilacak. Nah, sebelum Nabi pindah tenggene Mekah, ya, nak sampai sering ngaji teng pondok-pondok, nopo teng pundi mawon, teng bahasa-bahasa kitab salaf. Bisa perlu sampean krungokno nggih. Sebelum ada Eropa, ada Amerika, ada dunia modern yang disebut suaka politik, niku teng Arab niku wonten tradisi sing pun kuno, sing disebut tradisi khulafa. Ngage hak nggih, mboten ngage kok. Mboten ngage hak napa al-kha, tapi ngage napa hak. Tradisi napa khulafa, napa khulafa. Khalifu Bani Zahra, Khalifu Bani Quraidah, Khulafa Abi Bakar, Bani Huza'ah, Bani jenenge napa? Khulafa. Khulafa niku mitra. Nggih napa? Mitra politik yang berdasar kabilah atau kesukuan. Misalnya Nabi atas nama dinasti itu dinasti Quraisy. Kemudian ada bani-bani yang lain, misalnya Bani Mudlis, Bani apa, Bani Huza'ah, Bani Abi Bakar. Ini jenis kesukuan. Mereka punya ketua suku, ya, punya tatanan politik. Punya ketua suku juga punya tatanan apa? Politik. Jadi dulu itu tidak ada bentuk negara. Teritorial betul enten, batas negara karena teritorial betul enten, tapi dibatasi dengan apa? Suku. Kalian bani-bani. Ini rumah tenang. Nanti mungkin sampean paham. Nah, ketika Nabi mulai dakwah itu kan disakiti oleh sukunya sendiri, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Jadi beliau punya masalah internal dengan internal sukunya sendiri. Tapi atas nama internal suku itu sendiri, misalnya di dari Najwa, ya, di lembaga tertinggi suku Quraisy itu misalnya keputusan tertinggi itu kalau disetujui 10 orang. Yang ketuai Abu Jahal. Abu Jahal itu gelarnya Abul Hakam. Abul Hakam. Orang yang dianggap paling bijak. Yang mengetahui Darun Najwa. Niku karena Abu Thalib itu selalu menveto keputusan bunuh Muhammad. Sehingga pembunuhan itu tidak pernah terjadi. Karena setiap ada vonis Muhammad harus disingkirkan. Ditentang Abu Thalib. Sehingga atas nama kesepakatan itu Abu Jahal, Abu Lahab, apapun bencina tidak bisa bunuh Kanjeng Nabi Muhammad. Niku sing disebut wa amma kana Muhammadun fakana fi khulafa'i qaumi. Karena dia punya mitra yang mapan.
Lah yang sing repot kayak Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak termasuk dinasti Quraisy. Dia disakiti. Apalagi Bilal, dia hanya seorang budak. Apalagi Ammar, Suhaib, orang-orang ini. Akhirnya Abu Bakar keluar dari Mekah, bermitraan dengan khalif yang lain. Khalif-khalif ini kemudian kuat-kuatan. Misalnya yang dimitrai Abu Jahal, Abu Bakar ini lebih kuat, maka suku Quraisy tidak berani karena suaka politiknya Abu Bakar di mitra kesukuan yang lebih kuat. Ini ruang tenan mungkin bersamaan paham. Sebab itu kitab-kitab salaf ada istilah khulafa hadis. Sebab itu lewat ngaji ini sampai pun kaget ketika pemikir-pemikir besar Islam itu dalam hal berpolitik pasti sekuler, bukan mungkin sekuler, pasti sekuler. Ketok tangan kula mboten sampe sak ngalime kula bae Imam Ghazali lah mesti sekuler. Nah urusan jiyo Tapi bukan sekuler yang mengesampingkan Tuhan atau hukum-hukum Tuhan boten. Tapi sekuler dari tatanan peradaban manusia bahwa manusia sunnahnya pasti bermitra dengan kelompok lain dan kelompok lain itu bisa non muslim. Abu Bakar sampai kalau ceritanya zaman teng Mekah itu diusir kalian tiang Quraisy. Bahkan beliau saat iman itu disakiti sampai wajahnya nggak dikenali. Untung beliau itu mitra dari suku di luar Mekah yang melindungi itu. Akhirnya Abu Bakar ke situ. Ke situ dilindungi. Ketua suku itu marahnya Abu Jahal, jika Abu Bakar mati, maka kamu ini perang dengan suku kami. Karena Abu Bakar adalah anggota kehormatan kami, khulafa alih. Jadi dalam sejarah Islam, keamanannya Abu Bakar kanjeng Nabi Muhammad sendiri itu karena punya khulafa, punya khulafa. Begitu juga saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi punya khalif, ini Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Orang Quraisy punya khalif, namanya Bani Bakar. Dulu itu kan nggak ada teritorial kenegaraan, nggak ada, yang ada teritorial kesukuan, kelompok kesukuan, kebersamaan Tenggerian Jaya dan ketua-ketua suku. Nasi Bila Sikan, Boleh SPJ kan berdasar ketua suku. Bon, ini bensamaan paham ya. Kemudian mereka ini kalau bikin perjanjian perang atau perdagangan itu dimaklumatkan saat musim haji. Perlu diketahui bahwa tradisi haji itu dilakukan juga zaman sampai jadi. Sehingga siapa yang bisa membentuk multinasional yang lebih kuat, ya kesukuan mitra yang lebih kuat, maka bisa membentuk format cara dagang dan cara berhaji. Sekali kalah ya kalah. Ini jenenge napa kula paham. Nek sampean paham peta teng Mekah yen ngoten iki. Bon. Walhasil awal zaman suku-suku yang melawan Nabi itu keok. Gini dengan kelimake pas Fathu napa? Tahun ke-9 Nabi itu sebagai tokoh Islam niku kepengen haji. Kepengen haji dikandani kalian beberapa informasi. Ya Rasulullah, haji di Ka'bah itu masih ada tradisi orang musyrik yang haji. Bahkan saat tawaf niku mereka telanjang. Saat tawaf napa? Lalu kita juga kaget. Islam nak tawaf nek pakaian ihram. Iku setengah pornografi lho dhisik bandingane blodor. Paham ya? Jadi wa alayatu fa bil baiti ya nganti saiki lah ya setengah blodor. Pakaian ihram setengah apa? Jadi itu ono sejarah ya, tapi sangka udo tetep luwe apik. Sangka napa? Sangka napa? Udo. Lah niki kula cerita, kenapa kula cerita khulafa? Mitra-mitra ini kemudian yang menentukan cara haji. Cara napa? Haji. Nah, kebetulan si Abu Jahal yang punya gelar Abdul Hakam punya pandangan lanatu bil baiti saubin naksillah fihi. Kita ndak akan tawaf. Jadi pikirannya Abu Jahal Abdul Hakam itu kayak pikirannya bocah-bocah yang lagi seneng filsafat. Nak Allah iku iso ndelok jerone dodo, nak ngono nak paling penting pandangane Allah ke kelambinan Allah ya roh, kelambinan ya Allah roh. Nak kowe ilmu hakikat wis mantep kudu be kelambinan padha. Mergo kelambinan ya Allah roh, kelambinan ya Allah roh. Lah niku pikirane Abu Jahal cara berpikir. Paham? Jadi supaya orang itu murni dan murni itu diekspresikan lewat ketelanjangan. Karena ketelanjangan adalah kejujuran. Kan wonten cara seniman kan ketelanjangan adalah apa?
kejujuran. Karena baju ini nopo pembalut kemunafikan. Mulane gambar-gambar wong seniman cenderung nopo? Udah, mergo jarene kejujuran. Tapi masalahnya sing ora adil kok ora gambar wong sing elek, sing panunen, sing kudisen. Ketara nafsu kok sing digambar mesti wong ayu. Pak. Lah jujur kan wong panunen yo digambar, wong kudisen ngene apa? Digambar. Nyatane sing digambar mesti wong nopo? Mergo roh dene nek wong ayu pornografi lah didol payu, nek wong kudisen gak payu. Mulai seneng duwe ora. Ujug-ujuge seneng apa? Walhasil akhirnya setiap tawaf itu udah. Kenapa? Karena punya filsafat baju ini adalah sarana keangkuhan, sarana maksiat. Karena orang menjadi tidak jujur, menutupi kekurangannya. Cara pandang begitu oleh Abu Jahal Abu Hakam ini. Berjalan tradisi tawaf udah. Dan itu nggak bisa niki. Sampai aku aliran-aliran sesat dalam Islam. Ciri utamanya sinak wiridan nampu di bahasa ini berapa? Jadi kita dengar kayak mudo para ibadah itu sejarah kuno. Di pinggir Ka'bah tawaf narugo kalau go paham ya. Mulane pengumuman di finali wa Allah yatu fabil baiti ya. Mane saya ngrono aliran kok wiridane udo iku fashab mesti sesat niku iku tradisi cetakane sinten Abu Jahal. Lah Islam nak ngrubah ora tau tenanan. Mulai dhisik Islam nak ngrubah setengah-setengah. Delalah gentine pakai ekrom wis setengah nopo. Niku berjel gesbar tenan pakai ekrom. Oh tempakan yo ora oleh katokan cekak ngene apa. Itu mengira senine. Munggo ngroy oleh anak-anak jin ayo karo anak man. Tapi sunai pengira ngoten. Ekrom pakai ekrom pakai nopo? Pakai. Sebenarnya pengiran kertane ngoten yo ora kena dibantah. Paham ya? Jadi artinya begini niki kalau cerita. Kenapa saya tadi memberi mukaddimah? Apapun alimnya orang, cara berpolitik pasti sekuler. Karena begini. Semenjak dulu cara menentukan format ibadah sama dagang ini berdasar koalisi terbesar. Koalisi terbesar ini kemudian yang berhak menentukan format bagaimana cara beribadah, cara berdagang. Sehingga Nabi Muhammad piyambak dulu pertama di Medina juga berkhulafah, bermitra sama Yahudi, Quraisy dan Bani Nadir. Karena beliau tidak dianggap legal sebagai warga Madinah, kecuali orang-orang penduduk Madinah, mitra-mitra ini mengakui kependudukan kewargaan Nabi Muhammad. Jadi mulai orang Islam diutang jasa sampai orang Yahudi. Mereka kependudukan Nabi Muhammad diakoni orang Yahudi. Bani Quraisy itu kalian apa Bani? Nah, cara lain yang diusir. Mereka tidak kepilah. Lekas. Ini kalau cerita bicara. Mulai masuk tak gede ini Khomeini zaman revolusi Iran, zaman Goleno Pahlavi. Khomeini mitranya mbek Perancis. Tokoh ulama Syiah Imam Khomeini, terkenal Syiah anti non Muslim. Tapi dalam berpolitik Khomeini pas pengasingan tembudi, temengkang atau teng Perancis. Teng Perancis. Di Pak Niasan sinten Ali saya. Pak. Semua aneh sunnah komen. Ahli sunnah itu zaman pemerintahan Saddam mitraan ke Amerika ngelawan Iran, paham ya? Selawat Syiah gede Amerika, ngelawan zaman Syiah Iran pun di mitraan Amerika boleh no Saddam. Jadi orang-orang sejarah politik kok wong fanatik. Lalu rasa kok apa bukan tidak tahu kalau oh itu rasa banget. Apa ukuran Islam itu kan istrinya jilbab apa ndak rasa banget. Orang-orang sejarah politik orang tidak berpandangan apa saya paham ya. Pemenang jadi kayak aku orang politik orang ulama tenan malah bujute sekuler kekulo keren bujute sekuler. Cuma sekuler wong alim itu modalnya ikhlas. Jadi modalnya apa? Buat sekuler lah pokoknya apa? Karena sekuler pada orang alim itu tidak sampai mengetamikan hukum Tuhan, tapi kompromi-kompromi sama fakta sosial, sama fakta apa? Sosial.
Khomeini itu orang Syiah, ingin mendirikan negara Islam menggulingkan Pahlavi zaman itu. Nggih, menggulingkan napa sinten? Niku zaman pengasingan sing nampung sinten? Begitu sejarahnya Saddam Sunni, mitraan dengan Amerika karena perang dengan Iran. Awal zaman Kurdi mitraan dengan Amerika golek sinten? Saddam. Padahal Kurdi sih ya, jadi tokoh ya, mesti gede Amerika. Si Ayo Iran. Begitu juga di Afghanistan. Hamid Karzai ini ku sangka kelompok Syiah. Mullah Umar Usama Sunni, koalisi dengan Amerika. Iku tak ganti kadang tokoh Syiah, kadang tokoh Sunni. Bung Hatta riyen musir Belanda. Kerjasamanya kalian Belanda. Bung Hatta riyen pas Indonesia dijajah Belanda malah kerjasama dengan aktivis anti penjajah yang ada di Belanda dan beliau juga hidup di kata sejarah-sejarah koalisi kemitraan dengan non-komus. Indonesia musik Jepang baru kayak sekutu. Ke sekutu ngebom Jepang, Indonesia malah apa? Paham? Ini kalau cerita. Dulu Nabi juga gitu, punya Khalid. Sama kalau nggak percaya baca kitab Hayatus Sahabat. Itu detail sekali Khalidnya Nabi zaman di Mekah Bani ini, di Madinah Bani ini. Karena mulai dulu yang namanya kewarganegaraan itu diatur betul. Atas nama suku, apa atas nama kafir. Misalnya ini diberlakukan Arab Saudi. Misalnya sampai bagi teng Mekah, mungkin ini kan kudu ana napa? Kafir, wonten apa? Kafir. Untuk mendapat surat iqamah itu harus ada persetujuan dari warga negara sana. Jadi apa? Kafir. Begitu juga dulu Nabi di Madinah bersyarat harus dapat persetujuan suku setempat, termasuk saking Yahudi napa? Bani Quraisy. Ngapa Quraisy kalian Bani? Di Mekah juga. Nah, sehingga sekarang ini kalau cerita sekarang yang menentukan sebuah negara modern juga sama, yaitu berdasar demokrasi. Di mana suara terbanyak maka pegang otoritas untuk menggulung mentah atau mewarnai sebuah negara. Makanya umat Islam boleh berpolitik seenaknya asal menuju otoritas itu. Cek ngitung jilbaban seorang, cek ngitung stabilitas seorang, pokoknya mesti pula Pak. Ini benar Islam ekstremis ngertos. Jadi tidak bisa hidup tanpa ulama itu tidak bisa. Karena untuk menentukan sebuah mitra, sebuah otoritas itu kepada siapa, tentu yang didukung mayoritas. Nah mayoritas ini ulama namanya. Misalnya dari berbagai partai pendukung, dari berbagai koalisi partai pendukung. Kalau dulu ulama berdasar suku, di era modern berdasar partai. Tapi mulai dulu ada yang namanya ulama itu ada. Yes, yang namanya apa? Ulama. Sebab niku dalam ketegangan Nabi kalian tiang Mekah, tidak sampai ada pembunuhan. Loh kok sakit materi budi, sampean bayangno. Betapa teori kemitraan itu kuat zaman itu, sampean tak terang, mungkin sampean jeling-eling. Antara eling yo ora roh. Nabi iku badhe dipateni, wong jelas-jelas Abu Jahal kuwedine sak pole Muhammad. Kira-kira jitet Muhammad tiap saat yo iso, wong Kanjeng Nabi trimo wong sitok kere dhewean. Tapi dalam pelaturan kompensasi hukum bilateral antar negara itu, hukum antar negara itu, seorang pembunuh niku kena koat, kena kisot bayar 1 unta. Dan waris akilahnya bayar 300 unta. Nak bunuh sengaja malah walhasil berat. Sebab itu Abu Jahal berencana setiap satu kabilah ngirim satu pemuda dari berbagai semua kabilah di Mekah. Dan setiap pemuda itu andil dalam membunuh. Dengan demikian pembunuh Muhammad adalah mewakili dari berbagai kabilah dan dengan demikian tidak bisa dituntut. Itu hebatnya hukum ini. Jadi ada hukum internasional. Kata suku Quraisy yang mateni Muhammad itu mesti disalahno suku-suku yang lain. Itu hebatnya. Jadi Mekah dulu itu modern di bangsa ini. Saya kan pokoknya Wahabi raja. Jadi modern apa? Modern riyen. Paham ya? Makanya Abu Jahal itu langsung mateni Nabi. Di antara ide besar Abu Jahal adalah bagaimana semua suku mengirimkan pemuda terbaik, kemudian semua pemuda itu terlibat dan ikut andil dalam pembunuhan
Muhammad. Sehingga dengan format ini pembunuhan ini tidak bisa dituntut. Ya nanti kira nggak bisa sejarah ini. Itu nunjukno bahwa sistem hukum itu jalan, paham ya? Napa? Nah sekarang, ini kalau cerita, ini itu cerita. Sekarang semua sistem itu dihilangkan atau minallahi wa rasulihi lan nasi yaumal hajjil akbar. Semua perjanjian sing jelimet tentang hukum-hukum internasional ini dibatalkan semuanya sekarang pakai hukum Islam. Jadi mitra-mitra koalisi ya dibatalkan. Semua standar haji berdasar mitra koalisi juga dibatalkan. Sekarang standar haji pakai standar Islam, yaitu tawafnya secara Islami, cara berhaji juga secara Islam. Itu maksudnya bara'atu minallah wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annawa bari'um minal musyrikin. Artinya minal uhud dari semua perjanjian politik yang terikat kontrak dengan aturan-aturan bersama orang musyrik. Semua itu sudah dibatalkan. Makanya pidato Nabi dan Haji Wada kan semua hukum yang disahkan zaman jahiliyah atau uhutah takut damai yahadi sudah saya pendam di bawah telapak dua kaki saya itu. Maksudnya dibatalkan. Pidato Nabi dan Haji Wada termasuk semua aturan yang terjadi zaman jahiliyah dibatalkan semua. Kok perjanjian jahiliyah itu dijelimet. Tapi ya berkahnya banyak, paling tidak ada aturan suaka politik, tidak main bunuh, tidak main tikar. Malah sejarah Mekah itu sama nak mau sejarah Kanjeng Nabi unik. Wong Kanjeng Nabi itu dhewean. Pendereke Timo Ammar Bilal tuh hebat kiri kabeh, kiri budak. Kok ora langsung dipareni? Kok ora langsung dicincang? Padahal Nabi sempat 10 tahun, 13 tahun teng karena aturan ketat tadi, aturan ketat hukum internasional tadi, urusan mitra-mitra ada paham ya apa? Urusan apa? Mitra koalisi, mitra partai. Podo partai Islam ora iso disingkirno ning alam demokrasi, mergo mitra partai demokrasi. Paham ya? Partai Islam ya ora iso anti partai non-Islam, mergo mitra koalisi kebangsaan. Akhirnya ya Allah ketuhanan. Paham ya? Itu hukum ya. Artinya itu tua sekali, ya tua. Sampai jelas sekarang sejarah India dari Pakistan, dari Bangladesh itu bukan kerja keras Iqbal dan Abdul Ala al-Maududi saja, juga campur tangan Inggris. Ya boleh. Perjuangan untuk jadi Pakistan negara Islam itu bukan hanya perjuangan Iqbal dan Abdul Ala al-Maududi, tapi juga ada campur tangan apa? Inggris. Pisah Malaysia saking Singapura atau Singapura dari Malaysia, paham ya? Dan sebagainya. Artinya dalam geopolitik tidak ada sejarah di mana sebuah negara yang ditentukan oleh orang Islam di negara mana saja. Tapi ini bukan berarti kita sekuler atau liberal, boten. Ini fakta sosial. Dalam perdagangan juga sama. Mbok kiai paling khusus sundul langit, mbok pondok paling sufi sundul langit, nak pulaan sampo atau sabun ning dino. Ya ora nak cinane duwe herder. Ya ora nak ning cinane no gambar saleh. Mbok wong sufi kaya apa nak dagangan mesti teku. Wala aku santri malah khusus wae. Mbok wong sing celuk wali sundul langit nak dagangan sebabnya apa? Jadi sama juga kaget kenapa politiknya kiai dekat dengan non-muslim, dagangan juga dekat dengan asal mati dunia mesti terkait sama hukum-hukum ini. Gelem ra gelem ya ngene. Paham? Ibadah yang santri tapi nak dagangan mesti wong sampe Cina. Kadang kula ning Pak Kaji larang ning Cina murah. Ning Pak Kaji utang dicurigai ning Cina oleh. Ora itu kok kritik wong padha Islami ora percaya. Ora itu ngono dagang. Dagang pengerane bati kok. Padha politik yang pengerane untung rugi. Ora iso partai Islam ora bersatu ya malah koalisi partai lain. Ora iso politik dewane bagi untung rugi. Paham ya? Lah aturan sing jlimet ngoten niku setelah Fathu Mekah niku dihapuskan semua. Ada maklumat dari Allah, aturan itu tersingkirkan 9 semua.
Sehingga meskipun ada koalisi terbesar tidak boleh menentukan format cara berhaji. Wa alla yatufa bil baiti uryan. Jadi gambarnya nyata Ka'bah dulu itu milik bersama di mana semua orang boleh haji dengan cara masing-masing dengan format yang ditentukan mereka. Tapi setelah ada surat baroah orang musyrik tidak boleh haji. Berarti kan batal semua atau kan mereka bisa haji kenapa? Batal. Makanya maklumat pertama wa alla yahujja ba'dal aminus rikun wa alla yatufa bil baiti uryan. Dan sama dong kenapa disebut maklumat pembebasan bedong. Paham apa? Bedong orang bebas terlalu payah. Jadi khulafah ini jadi apa? Khulafah. Taman kalau ingin detail baca di kitab kayak Hayatus Sahabat atau Ibnu Katsir, kitab-kitab yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli sejarah. Yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli apa? Sejarah. Itu nanti kelihatan. Anak riyen Nabi itu akrab banget yang musyrik. Bahkan Nabi itu bisa urip nganti sepuluh baru kayak wong musyrik. Rupanya Sayyid Abbas. Sama tak cerita nih ya. Nabi Muhammad niku piyambakan teng Mekah Islam. Tiap musim haji niku ketemu tiang-tiang Madinah. Tiang Madinah didakwai Nabi iman. Ini ku sekitar 70 orang. Niku terus matur ngeten, ya Rasulullah, timbang sampean ning kene diguyo-guyo, pindah mawon teng Yatsrib. Riyen Madinah jenenge napa? Yatsrib. Pindah mawon teng Yatsrib. Jare Kanjeng Nabi, aku rong diperintah pengira. Niku bareng musim haji berikutnya ngotot dipindah. Niku nggih perjanjian politik. Kanjeng Nabi sebagai bocah junior dibaturi Sayyid Abbas. Sampeyan delok tentara dibaturi sinten Sayyid Abbas. Sayyid Abbas iki paman, zaman itu saya musyrik, saya apa? Musyrik. Abai Ibnu Abbas. Saya musyrik. Karena perjanjian itu manjen tenggene fisik bin si Abi Makkah. Nenggone lereng gunung, para wong Yatsrib. Nak kowe pancen serius nanda tangani kontrak di mana Muhammad gak mbok sio-sio. Ora kowe nak wis bosen mbok tinggal. Yo tak lepas ponakan kuwi. Tapi nak kowe mbok bosen mbok tinggal, atuk mulai saiki Muhammad gak usah mbok goworo. Mergo sak elek-eleke wong Mekah mahum biqatili. Sak elek-eleke wong Mekah, sak gedhe-gedhene wong Mekah tidak akan membunuh Muhammad. Mergo apa? Terikat perjanjian. Wala sampe apa cara do kaget. Wong gedhinge ngono kok gedhinge ngono tok. Paham ya? Cara Madura wis batok, cara wong sambak kemudian ngono apa? Wong gedhinge ngono kok ngono-ngono. Paling salat dikai plekong kan ngono-ngono tok. Paham ya? Sampai napa Bu? Mulane saya Abbas berani jamin nak kowe ra tenanan Muhammad atau ning Mekah mesti sak elek-elek wong Mekah mahum biqatili. Tidak akan sampai napa Bu? Mereka aturannya maksudnya aturan kesetelan, kesukuan, kekobilan, bulat nonton detek. Kenapa? Detek. Lalu ibadah Mekah. Lalu Mekah di Medina modern ini. Modern apa? Dalam tata negara, tata berbangsa ini modern. Saat ini malah bu. Saat ini kan kaulan wahidah. Ibadah standar itu dua lebih. Kenapa? Saat ini kan malah kaulan apa? Wahidah. Nah, kono go manake tidak tenang. Wong kanca kula gawa Sawarikul Anwar karangan Sayyid Muhammad ke imigrasi di Sahadat. Kedaga wis mus. Kanca kula iso maca Fathul Muin. Mas aku selesai tersinggung aku Islam mau libai terus ning imigrasi di Sahadat. Mergo gawa kitab sing cara mereka kurang apa ditasi. Masa Sahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mu'alaf. Cara sampean-sampean ini NU di Mekah mu'alaf. Mu'alaf bisa ada. Nah, dia kubur sirik tawasul sirik. Jadi ahli sunnah dari barang salah senengane maksiat. Nak wae senengane di paham. Nak bahasa Jawa enak, orang darani sirik dalam maksiat. Oh, bujat ngono. Jadi orang bahasane ora jelas. Bocah nakal, bocah bujat, bocah ora jelas. Apa ngono, rasa muni apa? Paham. Sebab itu baru di sini maklumat tidak hubungan Allah dengan musyrik itu seputar aturan-aturan tadi. Termasuk akhirnya ada aturan innamal musyrikuna najasun
Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim ada. Lewat aturan ini, lewat maklumat ini, semenjak ini tidak ada hak bagi orang musyrik untuk haji ba'da amihim. Ini maksudnya aturan-aturan yang dibatalkan, termasuk pembatalan hak orang musyrik bisa haji. Boleh ini semua mawon sinau diwindah, sesuai kira-kira ngomong garis umumnya kira-kira. Fa'adana mongko ngumumna sapa Sayyidina Ali yauma nasri bimina biadil ayat wa alla yahujja ba'dal ami musyrikun wa la yatufu bil baiti napa qur'anun wa la yatufu lan ora wa bil baiti ana ing baiti wong sapa liyan sapa wong itu rawu riwayat ing hadis sapa Al-Bukhari. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum fa in tubtum lamun tobat sira kabeh minal kufri saking kekafiran bahwa mongko utawi apa taubat atau bahwa mongko ditaubat hukum iku khairun luwe apik lakum kedue sira kabeh. Wa in tawallaitum mbon illa lajinan. Wa in tawallaitum lamun minggu sira kabeh anil imani sanging iman fa'alamu mongko ngerti sira kabeh annakum satemne sira kabeh wiru mu'ajizillah iku ora bakal iso nglemahno apa. Wa basil lan ngekei berita sira ngekei maklumat sira akhir. Sing ngekei maklumat sira alladzina kafaru. Ing wong sing kafir ada sing lasik soal ingin kang nglarang mukmin kesingkang sing larang. Lan iki kula tak terusaken iki sampeyan gak salah paham ya. Hukum Mekah riyen itu lebih modern dibanding hukum internasional sakniki nak masalah perjanjian. Jadi riyen itu ngeten antarane ulama wae. Perjanjian saat dibikin itu harus dimaklumatkan, ya. Saat dibikin harus apa? Dimaklumatkan. Begitu juga saat dibatalkan. Itu tidak boleh sepihak, juga harus apa? Dimaklumatkan. Dan maklumat itu harus yang kira-kira didengar orang banyak. Kalau dulu kan nggak ada TV, nggak ada koran. Ini diumumkan di musim haji. Karena musim haji adalah terkumpulnya beberapa kopi. Jadi musim haji dipilih sebagai media karena di situ waktu kumpulnya orang banyak. Orang kok khianat tersuntak-suntuk dibatalkan apa sepi? Sebab itu Quran itu ada tradisi ngoten. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Wa imma takhafanna, jika dalam mitra perjanjian itu kamu takut dikhianati atau curiga mau dikhianati, fambit ilaihim ala sawa. Maka umumkan bahwa kita juga dalam posisi sama. Kowe nak khianat, aku yo khianat. Nak kowe batal perjanjian, aku yo batal perjanjian. Iku riyen, jadi modern sekali dulu perjanjian. Kanjeng Nabi piyambak diwarai pangeran, diutus pangeran. Ketika orang musyrik atau musuhnya itu melayani janji, Nabi juga harus mengumumkan bahwa perjanjian ini batal. Paham ya, Pak? Fambit ilaihim alas. Sebab itu aturan-aturan kemusyrikan yang mau dibatalkan juga ngenteni diumumkan secara terbuka. Gini ku Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kan ngumpulno teng Mina pas musim napa haji. Diumumkan di Mina terbuka. Para suku ini disebut semua. Sekarang semua perjanjian dengan kita kelompok Islam batal semua. Disebut hadhihi napa? Disebut napa bara'atum dinallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Ahadtum iki cara nahwu iki jenenge fi'il madhi. Sing wis mbok lakoni perjanjian sira kabeh. Kamane wis jadi perjanjian yang sudah ditandatangani, aturan yang sudah dijalankan itu batal. Lagi yang nggak ada prakondisi ini modern Islam wonten pra apa? Kondisi. Batal itu kan merubah beberapa teknis yang terkait, juga terkait dengan sarana prasarana yang terkait. Sebab itu dikasih waktu 4 bulan untuk semua mempersiapkan menyongsong perjanjian baru. Ini ku fasihu fil ardi napa? Arba'atan napa? Asyhur. Jadi modern sekali. Jadi orang batal terus dieksekusi ngoten. Wonten pra-peradilan, wonten pra-apa eksekusi. Durunge difinalkan wonten apa? Cara sakniki prakondisi. Paham napa? Dan itu diberi waktu arba'atan napa? Asyhur. Mulane kula bolak-balik sumpah kudune kabeh santri utawa wong alim kudune modern. Paham ya? Karena Quran itu sangat modern. Paham ya? Dene nek ora modern no ya ora pati ngalim, ora pati paham. Paham?
Karena enggak artinya kalau kita sering baca Quran itu tahu betul bahwa Quran yang meskipun hukum samawi itu aturan-aturan teknis itu dipersiapkan betul, termasuk aturan cara perjanjian, cara membatalkan, cara membuat prakondisi, termasuk prakondisi setelah dimaklumatkan itu ternyata ada fasihu fil ardi napa? Arba'atan napa? Asyurin, diberi tenggat waktu berapa? 4. Jadi tidak langsung dieksekusi itu, tapi ada apa? Prakondisi. Berarti kalau melihat Quran begitu kan lucu. Kalau kita terus main pukul enaknya di orang-orang maklumat, orang-orang perjanjian, ngerti-ngerti digerebek, dikukui dan sebagainya. Ada aturannya. Wong ngadepi wong musyrik yang jelas-jelas sirik mawon wonten masa jeda pinten? 4 bulan. Baru setelah masa jeda 4 bulan, faidan salakol asyurul hurum faktulul musyrikin. Jika dalam prakondisi itu orang musyrik tetap ingin melawan, artinya tidak menerima format Islam, tapi mereka ngotot dengan formatnya sendiri. Misalnya format Islam, kalau haji nggak boleh glodor. Format mereka tetap glodor. Setelah 4 bulan seorang musyrik ngotot dengan formatnya sendiri, orang Islam tentu ngotot dengan format samawi, maka faqtulul musyrikin baru terjadi boleh perang. Karena perang ini adalah perebutan format haji. Wong musyrik ngotot oleh glodor, wong Islam tetap tidak boleh glodor. Itu diberi waktu kita 4 bulan. Faidan salafal asyurul hurumu faqtulul musyrik. Jadi indah sekali Islam, rasional. Semuanya itu ada tenggat waktu, ada aturan main. Akhirnya dalam waktu 4 bulan itu banyak orang musyrik yang masuk Islam. Paham ya? Karena diberi waktu. Andai kan tidak masuk Islam, boleh diperangi. Jadi itu faidan salafal asyurul hurumu faqtulul musyrik. Paham ya? Jadi orang kok ayatnya gue jupuk faqtulul musyrikin. Kok ketemu musyrik pateni orang diwaca ngarepe faidan salafal. Akhirnya jadi ekstremis, jadi apa? Buat pelajaran ya.